terletak di Kampung Padayo, Kelurahan Darung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Jadi peternakan kita ini di area seluas 2000 meter persegi kurang lebih. Peternakan ini kita mulai di tahun 2021. 2022. Jadi 3 tahunan lebih lah. Jenis kambing yang kita pakai untuk kambing perah itu awalnya kita pakai kambing Etawa, ya. Kemudian kita juga punya kambing Sanen. Kemudian juga ada kambing-kambing lokal campuran dari Etawa, ya. Saat ini populasi kita hampir 200 ekor kambing. Memang kendala kita selama ini adalah genetiknya memang belum bagus, ya. Jadi karena genetik belum bagus, jadi kapasitas produksi kita belum maksimal. Kita masih memproduksi sekitar 10 liter per hari. Kambing ini kita pelihara di sini dan kita kasih makan 4 kali sehari. Pagi kita kasih ampas tahu, ampas kedelai campur dengan kebun jagung jam 7-an pagi. Kemudian jam 9 jam 10 kita kasih rumput. Kemudian sore jam 3 kita kasih lagi kebun jagung, ampas tahu, ampas kedelai, dan sore kita kasih lagi rumput. Jadi 4 kali sehari kita kasih makan. Kemudian kita juga mencampurkan mineral ke dalam pakan yang kita kasih tadi. Pemerahan susu kita laksanakan 2 kali sehari, setiap pagi dan sore. Jadi setiap jam 10 dan jam 5 sore kita lakukan pemerahan. Kita susu yang dihasilkan di sini seluruhnya kita pasteurisasi, baru kita packing, kita botolkan, baru siap untuk dipasarkan. Jadi insya Allah susu di sini higienis, ya, mungkin saja. Karena kita belum mampu, ya, secara IB, tambah informasinya kalau IB itu tingkat keberhasilannya untuk kami itu masih rendah, ya. Oke. Kambing aslinya namanya kambing Japnapari dari India Pakistan lah, ya, Japnapari. Kemudian pas zaman penjajahan dibawa Belanda ke daerah Kaligesing Jawa, dikawin sidangkan dengan kambing kampung. Nah, dikasih nama peranakan Etawa, ya. Nin, sana kita terus. Ada lagi kambing Sanen namanya. Di Indonesia kambing Etawa ini terkenal sebagai kambing perah, ya. Padahal sebenarnya kambing Japnapari itu atau kambing Etawa yang di sini itu sebenarnya kambing pedaging, tapi kita menjadikannya kambing perah. Nah, itu kambing Sanen. Jadi kambing Sanen ini aslinya dari lembah Sanen di Swiss. Wow. Ini adalah sebenarnya kambing untuk dairy, untuk diperah. Nah, baru belakangan dibawa ke Indonesia menjadikan ini kambing perah di sini. Ini pejantannya kambing Sanen. Jadi kenapa kita hanya pejantan-pejantannya yang kita beli? Karena harganya mahal kalau kita beli indukannya. Nah, harapannya kita beli jantan, anak kambing itu biasanya membawa gen dari jantan itu sekitar 70%, 30% dari betinanya. Jadi kalau kita beli penjantan yang bagus, insya Allah anaknya pun bagus, ya. Ini rata-rata Sanen-Sanen sini ada anak, bukan Sanen, ya, namanya Sapera, Sanen peranakan Etawa. Itu adalah anak dari Sanen ini. Ini murni Sanen. Ya, murni Sanen. Berarti ini yang udah peranakan. Ini Sapera, Sapera. Sanen peranakan Etawa. Ini juga peranakan. Iya, ini sama ibunya ini Etawa, bapaknya Sanen. Nah, kalau ini ada lagi. Nah, kenapa saya bilang ini kambing? Ini contohnya kambing dari Bur. Ini belum cukup 1 bulan. Lihat pertumbuhannya luar biasa, ya, besar dia. Jadi kalau kambing Bur ini kelebihannya dari pertumbuhan anaknya, Pak. Makanya dijadikan kambing pedaging. Berarti ini bukan
merah ya, Pak? Oh enggak, ini anaknya. Oh iya. Nah ini induknya. Kebetulan ini dia digabungkan sama induknya karena ini produksi susu induknya rendah. Jadi enggak kita perah. Karena cukup hanya untuk anaknya saja. Nah ini rata-rata anaknya. Ya. Kita memiliki indukan itu yang kita pertahankan itu hanya sekitar 60 ekor ya. Selebihnya itu ada yang untuk kita jual dan lain-lain ya. Dari 60 ekor itu kita berproduksi sekitar 100 ekor anak kambing per tahun minimal. Ya. Nah, jadi ini kandang-kandang ini terpisah, kandang sekat, ini kandang-kandang kawin. Di sana juga kita menyediakan kandang untuk anak kambing. Jadi anak kambing Itu ada 200 ekor kurang lebih ya ya, Pak? 200. Nah, tadi Bapak juga bilang ada etawa sama sanen. Sanen dan campuran. Ya. Nah, etawanya itu di sini ada berapa ekor, Pak? Oh, saya tidak ada apa ya record yang jelas ya berapa jumlah. Ini etawa berapa, sanen berapa. Saya cuma hitung jumlah ya, populasinya sekitar 200 ekor. Tapi perkiraan saya etawa itu ada sekitar 50-an sampai ya sekitar 75 ekor. Sanennya campuran sanen tapera itu sekitar 50-an ekor. Selebihnya itu jawarandu. Jawarandu ini campuran etawa dengan kambing kampung. Tadi juga Bapak bilang tuh produksi susunya 10 liter Hari. per hari. Per hari itu yang dihasilkan masing-masing kambing jenis itu etawa misalnya berapa liter atau sanen, jadi lebih banyak mana Pak yang Kalau recording kita berdasarkan recording ya, produksi sanen itu lebih banyak lah dari etawa. Dan lama produksinya pun lebih lama lah dari etawa. Untuk pemerahannya sendiri manual atau Masih manual, jadi kita masih manual. Soalnya kedepannya kita ada rezeki kita lagi lah. Bismillah ya. Kita di sini memakai tenaga kerja sekitar 3 sampai 4 orang tergantung kebutuhan. Jadi dari 2 orang yang mencari rumput, 1 orang yang mengelola kandang, dan 1 orang lagi untuk pemerahan. Jadi total sekitar 4 orang lah untuk mengelola peternakan ini. Nah, kita melakukan pembersihan kandang itu setiap hari. Ya, setiap hari kita pembersihan kandang, kita sapu. Jadi setelah dilakukan untuk memberi pakan kambing di pagi, kemudian siang kawan-kawan ini akan menyapu kandang ini. Ya, kemudian setiap minggu kandang ini kita semprot, kambing-kambing ini kita semprot juga, dan juga kita bersihkan mulai kambing. Jadi setiap minggu kita laksanakan. untuk pemerahannya itu dipisah atau di kandang ini? Ya, sebenarnya kan ada tempat khusus untuk pemerahan ya. Tapi memang saat ini kita masih melakukan pemerahan di kandang masing-masing saja. Di mana kandang kambing perah itu berada, kita merah di sana. Tapi proses pemerahannya sudah melakukan proses higienisasi dulu ya. Jadi sebelum diperah, kambing itu kita lap dulu. Kambingnya kita bersihkan dulu, kita pijit-pijit dengan handuk yang dilembabkan dengan kain panas, baru kita perah. Positif, terkena penyakit, tapi kan kita belajar dan berkembang ya. Sampai saat ini kita sudah mulai lah, jarang ada yang terkena mastitis. Salah satu kuncinya mastitis adalah sanitasi juga. Jadi setiap kandang induk yang melahirkan tuh kita bersihkan. Kemudian setelah pemerahan kita melakukan desinfektan ya di kandangnya, dan juga di ambingnya itu kita kasih obat juga kuman. Yang pernah terjangkit itu Pak, sempat
terselamatkan atau udah ada yang pernah sampai mati gitu Pak? Ada yang tidak terselamatkan, ada yang bisa kita selamatkan. Ya. Biasanya kalau sudah parah, agak susah. Ini kita akhirnya kita sendiri. Siap, jalan siap.